Apakah benar masalah di DIY ini hanya sampah, hanya timbunan sampah, hanya pengelolaan sampah yang belum cukup baik? Masalah tata kelola sampah ini berdampak pada menurunnya kualitas air dan udara di DIY. Terus selanjutnya kualitas air dan udara di DIY semakin memburuk tapi belum menjadi perhatian utama masyarakat. Itu di DIY sebetulnya kondisi air kita tidak baik-baik saja loh. Ketika kita melihat pergerakan wacana di IQR tadi bahwa ketika TPST Piungan ini ditutup sementara maupun ditutup permanen, ternyata ada gejolak, ada peningkatan kualitas udara yang ternyata memburuk. Menurunnya kualitas udara di DIY tadi juga berbanding lurus dengan meningkatnya kasus penyakit pernapasan di DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Fandi, saya salah satu peneliti yang ada di Pares. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil riset dan hasil temuan Pares mengenai dampak sampah terhadap kualitas udara dan air. Mungkin next PPT-nya. Oke, mungkin ini tadi penjelasan tentang Pares juga sudah dijelaskan oleh Mbak Devi ya. Jadi kita langsung ke bagian latar belakangnya. Mungkin ini untuk pengantar, ini salah satu video bakar sampah yang ada di Maguwo Harjo. Ini bisa dilihat apinya lumayan besar. Dan yang pasti dengan api sebesar itu bukan hanya ada resiko menjalar ke rumah-rumah, tapi juga ada resiko polusi udara. Gitu. Jadi kami di sini juga berusaha melihat gimana sih dampak sampah terhadap situasi di kondisi udara dan air yang ada di secara nasional dan secara khususnya nanti di regional di Yogyakarta. Gitu. Next. Oke, mungkin ini sekedar penelitian terdahulu. Kami menemukan kalau ternyata sampah mau di bagaimanapun dia diproses, dia akan tetap berdampak terhadap lingkungannya, baik itu dia cuma ditumpuk atau dibakar atau bahkan di recycling pun dia akan tetap menghasilkan dampak untuk lingkungannya, baik itu untuk air, udara atau tanah atau bahkan untuk landscape. Secara estetika pun juga bakal berpengaruh. Gitu. Next. Nah, ini salah satu dampak sosial dari permasalahan sampah itu adalah adanya konflik horizontal. Di sini salah satu kasus yang Pares temui, ini ada salah satu staf kami yang kebetulan di lingkungan rumahnya itu menjadi tempat bakar sampah. Jadi semenjak TPST Piungan ditutup, hampir seluruh RT yang ada di lingkungan itu bakar sampah di satu tempat ini. Jadi kayak hampir 24/7 selalu ada yang bakar sampah begitu. Dan itu kan asapnya itu juga berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar ya. Salah satunya ya anak bayi dari staf kami ini kebetulan terkena penyakit ISPA akibat adanya asap bakar sampah ini. Kemudian dia melapor melalui JSS. Dia melapor 2 kali. Laporan pertama nggak ada tanggapan sama sekali. Lalu untuk yang laporan kedua baru ada tanggapan. Dan malah yang dikirim oleh pemerintah adalah Satpol PP. Yang mana setelah Satpol PP-nya datang malah hanya menyuruh untuk musyawarah atau menyelesaikan masalah secara kekeluargaan di tingkat RW. Gitu, yang mana juga dari RW-nya pun tidak mau menyelesaikan masalah karena dari RW-nya menganggap dengan melapor di JSS ini malah merusak image lah istilahnya. Jadi ada semacam konflik horizontal di masyarakat terkait masalah sampah ini. Next. Nah, ini selanjutnya ini metode yang kami gunakan untuk riset ini. Sumber data kami sebagian besar berasal dari berita daring, juga dari Twitter dan juga Google Trends. Dan juga kami membandingkan data-data digital tersebut dengan data di lapangan yang sumbernya dari laporan KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup. Lalu untuk pengumpulan data digital, kami menggunakan keywordnya air, udara, dan pencemaran dengan range tanggalnya dari 1 Januari 2023 sampai 23 Juni 2024. Dengan ini ada berbagai tools yang kami gunakan untuk mengolah data dan mengambil data.
Next. Oke, jadi ini ada 4 temuan kunci yang nanti akan saya bahas setelahnya. Yang pertama adalah media berita dan netizen sudah menaruh perhatian pada isu pencemaran udara, tapi tidak dengan isu pencemaran air. Jadi masyarakat tuh lebih fokus atau lebih menaruh perhatian pada pencemaran udara, tapi sangat sedikit yang menaruh perhatian pada isu pencemaran air. Lalu yang kedua, kualitas udara dan air di DIY terus memburuk. Jadi dari data tahunan yang kami kumpulkan, terdapat tren penurunan kualitas air dan udara di DIY. Lalu yang ketiga, penurunan kualitas udara dan air di DIY ini merupakan dampak langsung dari adanya permasalahan sampah. Yang nanti akan saya jelaskan pemaparannya. Terus lalu yang keempat adalah netizen dan media berita belum menaruh perhatian terhadap memburuknya kualitas air dan udara di DIY. Jadi walaupun kualitas udaranya makin hari makin memburuk, air dan udaranya makin memburuk, tapi tidak ada masyarakat atau media yang istilahnya mengangkat isu ini. Gitu. Next. Oke, jadi untuk mengawali pemaparan hasil riset di sini kami mengumpulkan data. Ini adalah provinsi dengan kualitas udara terburuk. Ini data pada 8 Juli 2024. Ini adalah 10 provinsi dengan kualitas terburuk. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Sulawesi Tenggara. Bisa dilihat hampir seluruh Pulau Jawa ini kualitas udaranya sangat buruk, terutama di tanggal 8 Juli 2024 itu. Next. Lalu ini 10 provinsi dengan kualitas air terburuk. Di sini ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Aceh. Lagi-lagi kalau bisa dilihat hampir seluruh Pulau Jawa ini kualitas airnya juga termasuk yang paling buruk di Indonesia. Next. Oke, jadi selanjutnya ini hasil temuan riset Big Data dari data-data digital yang kami kumpulkan. Next. Yang pertama dari data dari berita daring atau berita online. Next. Oke, jadi ini adalah geolokasi berita pencemaran udara. Ini adalah 10 provinsi yang paling banyak disorot media terkait isu pencemaran udara. 10 provinsi itu ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Maluku, dan Kalimantan Selatan. Jadi bisa dilihat walaupun tadi berdasarkan data kualitas udara terburuknya hampir seluruh Pulau Jawa ini yang paling buruk, tapi yang paling banyak disorot justru hanya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ya, yang 3 besarnya. Bahkan Jawa Tengah pun nggak terlalu banyak yang memberitakan. Salah satunya juga Yogyakarta. Next. Ini adalah salah satu contoh artikel beritanya. Next. Ini ada timeline berita pencemaran udara. Jadi berita pencemaran udara ini terjadi peningkatannya tuh paling banyak di bulan Agustus 2023. Nah, dengan puncak pemberitaannya itu terjadi di 23 Agustus 2023 yang mana pemberitaannya itu paling banyak mengenai kasus polusi udara yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi walaupun tadi hampir sepulau Jawa kualitas udaranya buruk, tapi yang disorot hanya Jakarta. Next. Ini media yang paling banyak memberitakan pencemaran udara, yang mana hampir semuanya adalah media nasional. Hampir tidak ada media lokal atau media regional yang mengangkat isu pencemaran udara. Next. Lalu ini wacana yang paling banyak dibawakan di berita terkait pencemaran udara itu ya ada Jakarta, kualitas udara di Jakarta yang ada kendaraan, ada emisi, dan ada pencemaran gitu. Jadi ya mostly membahas mengenai emisi yang dihasilkan oleh kendaraan yang ada di Jakarta. Jadi semuanya isunya ya sangat Jakarta sentris lah yang dibahas. Next. Oke, selanjutnya ini yang pencemaran air. Ini 10 provinsi yang paling banyak disorot media terkait isu pencemaran air. Ada Jawa Barat, Sumatera Utara, ada DIY, ada DKI Jakarta, ada Bali, Maluku, Jawa Timur, Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan.
Kalau ini di berita mengenai pencemaran air ini lumayan di hampir seluruh Pulau Jawa itu diberitakan. Cuma nanti apa yang diberitakan kita lihat lebih lanjut. Next. Ini screenshot dari contoh artikel beritanya. Next. Nah ini timeline beritanya. Ini berbeda dengan berita pencemaran udara tadi. Untuk berita pencemaran air dia cenderung konstan ya. Dia tidak ada satu bulan yang lagi tinggi banget atau lagi rendah banget. Pemberitaannya dia cenderung rata. Cuman paling tingginya pemberitaannya itu ada di tanggal 21 Desember 2023. Yang mana pemberitaannya tersebut justru bukan mengangkat isu pencemaran air tapi malah mengangkat pemberitaan tentang pemberian penghargaan Proper Emas namanya. Ini adalah penghargaan untuk perusahaan yang berkontribusi terhadap isu pencemaran air. Next. Ini media yang memberitakan pencemaran air. Lagi-lagi hampir semuanya adalah media nasional dan hampir tidak ada media lokal yang memberitakan terkait pencemaran air. Next. Nah ini wacana yang diberitakan ya terkait dengan lingkungan, pencemaran, sampah, sungai, limbah. Jadi hanya berita pencemaran air hanya berfokus pada sungai. Dia nggak banyak yang membahas tentang air tanah atau mungkin air laut. Jadi hanya berfokus di sungai. Next. Mungkin selanjutnya adalah data Google Trends. Next. Jadi data Google ini adalah data orang-orang yang mencari terkait isu ini di Google. Ini adalah geolokasi. Ini adalah 10 provinsi yang masyarakatnya paling banyak mencari tentang pencemaran udara di Google. Bisa dilihat bahkan Jawa pun nggak ada satupun provinsi di Jawa yang masuk 10 besar. Jadi walaupun tadi data di awal ya banyak yang kualitas udara di Jawa tuh mostly sangat buruk, tapi masyarakatnya malah nggak ada yang berusaha mencari tahu terkait pencemaran udara di Google. Termasuk salah satunya DIY. Next. Ini timeline Google pencemaran udara. Jadi dia tidak ada pola khusus ya di mana orang mencari tentang pencemaran udara di Google. Tapi kalau kita lihat dari jumlahnya lumayan banyak masyarakat yang mencari di Google terkait pencemaran udara. Jadi bisa diartikan kalau keingintahuan masyarakat terkait pencemaran udara itu cukup tinggi. Next. Lalu ini yang orang-orang cari di Google terkait pencemaran udara ya mostly ya tentang pengertian pencemaran udara, dampak pencemaran udara, penyebabnya, dan lain sebagainya. Next. Lalu selanjutnya ini geolokasi pencemaran air. Ini 10 provinsi yang masyarakatnya banyak mencari tentang pencemaran air. Ini bisa dilihat salah satunya juga DIY tidak masuk 10 besar provinsi dengan pencarian pencemaran air di Google. Jadi bisa diartikan masyarakat Yogyakarta ini belum memiliki kesadaran atau rasa ingin tahu terkait pencemaran air. Next. Ini timeline Google-nya. Walaupun tadi secara jumlah pun juga banyak masyarakat jika di total banyak juga masyarakat tuh yang mencari tentang pencemaran air di Google. Next. Untuk apa yang orang cari di Google tuh kurang lebih sama seperti pengertian pencemaran air, terus penyebabnya dan juga dampak dari pencemaran air. Next. Selanjutnya data dari Twitter. Ini adalah timeline Twitter tentang pencemaran udara. Bisa dilihat orang paling banyak nge-tweet itu justru di bulan September. Puncaknya ada di 6 September 2023. Lagi-lagi yang dibahas masyarakat di Twitter di bulan September itu ya terkait isu polusi yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi ini nggak ada yang ngebahas polusi udara yang di DIY atau di Yogyakarta. Next. Nah ini 10 akun yang paling banyak mencuit atau mengunggah postingan terkait pencemaran udara. Bisa dilihat dari 10 besar ini bahkan nggak ada satupun akun resmi pemerintah. Terus juga
Bahkan dari 3 akun teratas, 2-nya ini merupakan penyedia layanan informasi kualitas udara. Jadi yang nomor 3 ini, @nafas_idn ini adalah penyedia layanan informasi kualitas udara, dengan akun @PioterJ ini adalah salah satu co-foundernya. Sedangkan yang nomor kedua merupakan akun aktivis media sosial. Terus juga yang temuan menariknya adalah dari 10 besar akun ini ada akun PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang juga rajin mengunggah postingan terkait pencemaran udara. Next. Ini adalah contoh tweet dari top persen dari akun yang paling banyak mengunggah postingan tadi, @PioterJ ini. Dia lebih banyak memposting terkait ya masalah polusi udara yang ada di Jakarta saat itu. Next. Selanjutnya ini contoh tweet dari akun PSI, yang mana dia juga mensosialisasikan terkait isu pencemaran udara yang ada di kota-kota, salah satunya di DKI Jakarta. Next. Terus ini wacana yang paling banyak muncul di Twitter terkait pencemaran udara. Yang paling banyak dibahas tentu tadi polusi yang ada di Jakarta, terus juga dampak dari emisi kendaraan, terus juga ada yang membahas tentang gugatan presiden, yang mana saat itu juga sedang ramai karena Presiden Jokowi digugat terkait polusi udara yang di Jakarta. Next. Lalu selanjutnya ini timeline Twitter tentang pencemaran air ini berbanding terbalik dengan pencemaran udara. Untuk pencemaran air ini sangat sedikit akun atau masyarakat yang mengunggah postingan terkait pencemaran air. Ini menunjukkan kalau isu pencemaran air itu belum jadi isu yang penting di mata masyarakat gitu. Next. Nah, ini 10 besar akun yang mengunggah postingan terkait pencemaran air. Lagi-lagi nggak ada satupun akun pemerintah yang mengunggah terkait isu pencemaran pencemaran air. Dengan 2 akun teratasnya ini adalah merupakan akun aktivis lingkungan dan HAM. Next. Ini salah satu contoh tweetnya dari akun @mythicalforest yang paling banyak mengunggah postingan tentang pencemaran air. Ini dia lebih banyak membahas mengenai dampak tambang nikel terhadap kualitas air. Terus next. Lalu juga dari akun @jatamnas juga dia membahas tentang pengaruh tambang, terutama tambang nikel terhadap pencemaran air. Next. Ini wacana yang muncul di Twitter terkait pencemaran air ya kurang lebih tadi membahas tentang laut, membahas tentang limbah, dan juga membahas tentang tambang nikel. Next. Oke, selanjutnya kita coba melihat kalau tadi data big datanya itu di tingkat nasional, kita coba melihat lebih dalam di tingkat regional atau di tingkat Yogyakarta. Jadi mungkin penjelasan singkat terkait standar standar kualitas air ini diatur di PP nomor 82 tahun 2001. Ada banyak parameternya seperti fisika, ada suhu atau kandungan kimia, kandungan anorganik, organik, mikrobiologi dan radioaktivitas. Cuma yang paling banyak dipakai adalah parameter sebutannya COD dan BOD. Jadi COD ini adalah kandungan oksigen kimiawi dan BOD adalah kebutuhan oksigen biologis. Gitu. Next. Nah, ini selanjutnya adalah standar mutu air berdasarkan parameter BOD yang di DIY. Bisa dilihat kandungan BOD di sungai-sungai di Jogja itu rata-rata mengalami kenaikan, dan ada 5 sungai yang sudah dapat dikategorikan tercemar ya. Dia sudah melewati standar baku mutu, yakni cuma 2 BOD. Next. Lalu untuk mutu air harian berdasarkan parameter COD ini ada 3 sungai yang sudah dikategorikan tercemar. Jadi sudah ada 3 sungai di Yogyakarta yang standar baku mutu COD-nya sudah melebihi nilai 10. Next.
Nah, ini kenapa kualitas air sungai di Jogja terus menurun, karena dari data yang kami kumpulkan, membuang sampah di sungai itu merupakan opsi yang paling banyak diambil ketiga yang oleh masyarakat Jogja untuk membuang sampah. Jadi pilihan pertama masyarakat Jogja untuk mengolah sampah adalah dibakar, terus yang kedua adalah ditampung di tempat sampah lalu diangkut, dan pilihan ketiganya adalah drainase. Jadi lumayan banyak masyarakat Jogja juga yang membuang sampah di sungai. Terlebih ini terdapat peningkatan yang sangat signifikan ya dari tahun 2018 yang hanya sedikit yang membuang sampah di sungai, tapi di tahun 2021 dia meningkat drastis. Next. Nah, kenapa sih warga Jogja itu kayak seakan-akan tidak peduli dengan kualitas air yang terus menurun di Jogja ini? Karena dari data yang kami kumpulkan, ternyata sangat sedikit atau bahkan tidak ada masyarakat Jogja yang menjadikan sungai itu sebagai sumber air minum. Jadi karena tidak menggunakan sungai sebagai air minum, jadi tidak ada rasa kepemilikan atau sense of belonging terhadap kebersihan sungai tersebut. Next. Lalu selanjutnya mengenai kualitas udara di Jogja. Salah satu parameter yang kami gunakan dan di sini adalah standar indeks IQR, yang mana indeks ini dihitung dari kandungan particulate matter atau PM2,5. Jadi ini adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil atau sama dengan ukurannya 2,5 milimikrometer. Saya lanjutkan. Jadi ini salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara tadi PM2,5. Nah, jadi nilai PM2,5 ini jika dia makin tinggi itu artinya makin buruk ya, karena artinya makin banyak partikel pencemar yang ada di udara. Standarnya adalah kalau sudah di atas 55,5 dia sudah dapat dikategorikan sebagai udara tidak sehat. Nah, ini salah satu sumber partikel PM2,5 ini adalah dari pembakaran sampah. Next. Oke, jadi ini data kualitas udara di DIY selama setahun terakhir ini. Bisa dilihat kualitas udara di DIY ini selalu memburuk ketika TPST Piungan ditutup. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara masalah sampah dengan masalah pencemaran udara. Bisa dilihat ini kandungan partikel PM2,5-nya ini dia terus ini di bulan Juli di saat TPST Piungan ditutup sementara dia naik drastis. Lalu di saat TPST Piungan dibuka lagi dia perlahan-lahan mulai menurun walaupun dia tetap di atas ambang batas sehat ya. Lalu di bulan Mei ini di saat TPST Piungan ditutup lagi, dia justru meningkat drastis lagi kandungan PM2,5-nya. Jadi kualitas udaranya selalu memburuk ketika TPST Piungan ditutup. Next. Nah tadi menurunnya kualitas udara di DIY tadi juga berbanding lurus dengan meningkatnya kasus penyakit pernapasan di DIY. Ini bisa dilihat tadi data di tahun 2023. Ini di saat bulan Juli di saat TPST Piungan ditutup sementara, tadi kualitas udaranya juga menurun, juga tren kasus penyakit pernapasan atau tren kasus penyakit pneumonia-nya juga meningkat drastis. Next. Nah ini kenapa isu ini penting, karena timbunan sampah itu dia bisa menimbulkan banyak masalah ya, mungkin masalahnya di air atau di udara atau di tanah, yang mana semua masalahnya itu pada akhirnya berujung pada kematian atau korban jiwa. Kayak tadi data yang sudah dipaparkan dari TPST Piungan ditutup aja ternyata dampaknya bisa ke meningkatnya penyakit pernapasan begitu. Next. Nah ini jadi isu mengenai sampah ini kan dia sudah banyak masyarakat yang menyoroti lah. Jadi masyarakat mungkin sudah aware dengan masalah sampah, tapi hanya sedikit masyarakat yang mungkin yang aware dengan dampak dari permasalahan sampah itu. Jadi mungkin ini bisa jadi
PR untuk kita semua ya, mungkin dari media, dari komunitas, dan bahkan untuk Pares itu sendiri, untuk gimana kita bisa meningkatkan awareness masyarakat tidak hanya dengan permasalahan sampah tapi juga dengan dampaknya. Juga dari Pares juga kami ingin coba mencari lebih tahu sebenarnya ada isu-isu apa sih yang sebenarnya luput, isu-isu yang merupakan turunan atau dampak dari masalah sampah yang mungkin luput dibahas oleh masyarakat. Next. Nah selanjutnya, jadi kesimpulan dari penelitian ini, masalah tata kelola sampah ini berdampak pada menurunnya kualitas air dan udara di DIY. Terus selanjutnya kualitas air dan udara di DIY semakin memburuk tapi belum menjadi perhatian utama masyarakat. Nah yang ketiga, pemerintah belum melakukan komunikasi yang baik terkait isu pencemaran air dan udara di media sosial. Terus juga tidak ada mekanisme pelaporan yang jelas terkait isu pencemaran air dan udara. Juga respons pemerintah juga kurang dalam menghadapi isu pencemaran air dan udara. Dan pemerintah hendaknya juga memberi fokus pada kualitas air dan udara mengingat keduanya merupakan dampak dari permasalahan sampah. Sama mungkin satu catatan terkait hasil riset tadi, karena hasil risetnya berbasis digital, ada media sosial, ada Twitter, berita, dan Google. Mungkin juga yang harus menjadi perhatian kita semua adalah bahwa masing-masing platform ini punya algoritmanya masing-masing. Jadi tiap algoritma itu punya caranya tersendiri untuk membentuk persepsi masyarakat. Jadi mungkin dari Pares atau mungkin dari pemerintahnya juga perlu melihat perbedaan algoritma itu untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat dibentuk. Mungkin sekian presentasi pemaparan hasil riset kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fandi atas paparan presentasi yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari para narasumber. Tapi sebelumnya izinkan saya menjelaskan bahwa hasil riset kami ini dilatar belakangi dari keresahan bahwa apakah benar masalah di DIY ini hanya sampah, hanya timbunan sampah, hanya pengelolaan sampah yang belum cukup baik begitu. Lalu kemudian ketika permasalahan ini masih ada di DIY hingga sekarang dan masih menjadi fokus masyarakat, apa nih dampaknya? Dan salah satu isu yang kita angkat di penelitian kali ini, rilis kali ini adalah mengenai dampaknya sampah terhadap kualitas air dan udara di DIY. Dan ternyata terlihat dari ketika kita melihat pergerakan wacana di IQR tadi bahwa ketika TPST Piungan ini ditutup sementara maupun ditutup permanen, ternyata ada gejolak, ada peningkatan kualitas udara yang ternyata memburuk begitu. Nah, ketika Pares membawa keresahan ini bahwa ini memang ada masalah dan titik mulanya sebenarnya adalah kami menuntut, kami menagih, kami tagih bersih bahwa pengelolaan sampah adalah titik mula dari dampak-dampak yang tadi telah disampaikan oleh Mas Fandi. Nah, untuk Bu Sri sendiri, apakah sekolah air hujan Banyu Bening itu juga berawal dari keresahan yang sama atau seperti apa Bu Sri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tidak beda jauh ya Mbak Naura ya, dengan keresahan yang sama bagaimana bahwa masyarakat ini seolah tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga kemudian wong masalahnya aja gak ngerti kok mau tahu solusi, bahasanya begitu. Ketika kita bicara tentang kualitas udara, kualitas air yang salah satu pemicunya adalah sampah misalnya. Nah itu kemudian yang menjadi keresahan, apa sih satu langkah yang sebetulnya ini menyelesaikan banyak masalah loh gitu. Satu langkah dan masyarakat mampu melakukannya, itu kuncinya. Disinilah kami kemudian melakukan kegiatan yang namanya sekolah air hujan ini. Kami salah satunya adalah keresahan terhadap isu sampah. Contoh siang ini saya kalau ngambil contoh nggak jauh-jauh. Satu, kita adanya yang namanya krisis edukasi di masyarakat. Krisis edukasi salah satunya tadi masyarakat masih abai apa yang terjadi di sekitar kita karena nggak ngerti apa-apa. Sosial media kita juga mohon izin yang ratingnya tinggi bicara tentang apa? Oke, artinya ini termasuk bagaimana seluruh elemen sebetulnya berperan.
Bagaimana seorang sosial media mampu untuk mengangkat isu sebetulnya yang harus masyarakat itu tahu gitu. Kalau mereka punya kesepakatan yang sama, ada kesepahaman yang sama, saya rasa bisa kok gitu. Kalau kita tidak hanya sekedar mengambil untuk ranking tinggi, trending tinggi yang sebetulnya tidak substansi sekali dengan masalah yang ada di kita. Artinya apa? Masyarakat kita ini krisis edukasi terutama tentang peka apa yang terjadi. Sehingga masalah nggak ngerti nih selesainya. Nah, sekolah air hujan mengambil peran itu. Kita belum menjadi contoh baik. Yang kedua itu, hari ini tidak usah jauh-jauh. Dari sekian yang hadir, kira-kira nanti sampahnya dibawa pulang atau ditinggal? Contoh kecil. Nah, semuanya nanti dibawa pulang enggak? Nah, ini contoh kecil. Mestinya ketika kita ini berbuat sesuatu, isu sesuatu, kita jadi contoh baik juga. Nah, itu yang dilakukan di Bayu Bening. Ketika kita bicara konsep ekonomi sirkulan produk pakai selesai, jangan membuat masalah lagi. Saya tidak menolak adanya pengelolaan sampah dengan reduce dan sebagainya. Karena bagi kami inovasi-inovasi itu akhirnya jadi sampah seperti tadi disampaikan. Seberapa sih orang yang tertarik beli tas dari plastik? Logika kita. Seberapa orang yang tertarik untuk membeli inovasi-inovasi dari olahan sampah. Paling trennya ya ketika pameran saja. Beli kemudian diletakkan. Emang pejabat kalau beli kemudian dipakai. Yang dipakai ya branded luar. Akhirnya ini tidak menjadi budaya pembiasaan. Dan kami melakukan pembiasaan itu di tempat kami. Jadi dari berawal keresahan ini kami membuat satu gerakan, satu pembelajaran yang menjadi poin adalah pembiasaan. Maka sanggar kami kebetulan sekolah air hujan itu punya sanggar. Sanggar kami berikan aturan. Tidak boleh anak ketika belajar di tempat kami itu bawa botol kemasan sekali pakai. Harus bawa tumbler. Pembiasaan. Yang kedua, kalaupun mereka lupa bawa tumbler, kami sediakan gelas. Yang kami berikan konsep datang bersih, pulang bersih. Jadi sekalipun yang hadir ini anak PAUD, usia PAUD yang nggak bawa tumbler, mereka ngambil gelas, mereka akan minum yang airnya kami sediakan dari air hujan. Mereka ketika balik harus nyuci gelas sendiri. Pembiasaan. Kenapa di masyarakat kita belum ada seperti ini? Karena nggak pernah ada contoh baik. Termasuk hari ini mohon maaf ya, panitia ini untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Anda bicara tentang sampah, maka setidaknya apa yang Anda lakukan adalah representatif dari apa yang Anda lakukan di riset ini. Satu, krisisnya edukasi. Kemudian yang kedua, masih sangat kecil atau 0, sekian contoh baik yang bisa dilihat masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami melihatnya adalah semua elemen ini harus ada satu kesepahaman bersama. Oh, kita ini di DIY sudah udaranya begini loh. Karena salah satu masalahnya sampah. Oh, kita itu di DIY sebetulnya kondisi air kita tidak baik-baik saja loh. Kami di Wood Water Forum kemarin, karena kami berkesempatan diminta ke sana, itu kita juga ngeri-ngeri sedap loh. Isu air itu isu global, bukan lagi isu nasional. Apalagi kalau di luar itu, aduh nggak tahu Anda kalau saya datang di luar, bukankah Mbak Nih itu DIY? Yuning itu DIY. DIY itu terkenalnya Jogja kelelep, Jogja asap. Apa yang lemah? Manajemen kita. Kampus kita banyak yang membuka kampus manajemen, tapi belum berpikir tentang manajemen pengelolaan air secara terintegrated. Mohon maaf saya bicara atas nama masyarakat. Kenapa kami kemudian menggelontorkan kampanye air hujan ini terus-menerus? Salah satunya adalah bagaimana tidak produksi botol sampah kemasan ini. Karena kalau minuman kita tidak beli, coba nanti diriset ulang. Orang memberi air kemasan alasannya apa? Satu, karena nggak percaya dengan kualitas air di sekitar dia. Bisa jadi. Yang kedua, mereka pengen praktis. Isu ini harus menjadi isu sentral untuk salah satu penyelesaian masalah yang kita hadapi sekarang. Masyarakat menjadi gak peka karena memang gak ada educated di situ. Edukasi yang menuju masyarakat ben peka. Iki loh saiki yang terjadi di kita itu ini. Dan tentunya ini semua harus berperan. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya semua lembaga yang ada. Semuanya punya kesepahaman sama-sama. Ayo kita peka, ayo kita selesaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kami masyarakat ingin mengambil peran di bidang edukasi ini. Karena kata kita contoh kecil, kami minum, kami sediakan refill. Kalau Anda mau minum tempat kami silahkan bawa wadah, silahkan cek di tempat kami.
Kami sediakan gelas, mereka ngambil gratis, tinggal minum, pakai gelas, tidak ada begini. Di setiap kegiatan kami, event apapun, event-event tahunan, karena kami punya event tahunan, itu kami juga tidak menyuguhkan plastik. Bukan kami anti plastik, tapi kami nggak bisa mengelola setelah acara. Sesederhana itu kita berpikirnya. Inilah peran contoh baik di masyarakat itu salah satunya begitu. Andai hari ini misal, ini dibungkus daun, atau dibungkus apa yang ramah kemudian dia tidak menimbulkan masalah. Terutama dampak di air dan dampak ketika dibakar jadi masalah pencemaran udara dan sebagainya. Itu bisa kok. Tapi harus dimulai dari kita menjadi contoh baik dulu. Ini jadi poin yang ingin kami sampaikan adalah kita adanya krisis edukasi kemudian krisis contoh baik. Nah kami ingin mengembangkan peran itu ditempatkan yaitu tadi. Kami memberikan contoh baik siapapun yang ada di tempat kami. Kami nggak pernah menyuguhkan yang ada plastik sama sekali. Kami bungkus daun, kemudian kami wadah-wadah kami juga wadah-wadah yang bukan sekali pakai. Maka tempat kami selalu kami berikan sekolah Sabtu free, gratis, tapi harus bawa tumbler sendiri dan sebagainya. Kami siapkan refill. Bisa kok kalau itu dimulai. Karena tadi saya sempat diskusi dengan beberapa teman juga begini. Orang teman-teman kita yang belajar di luar dengan aturan ketat di negara mereka bisa tunduk kok. Kenapa ketika kembali ke Indonesia kok berubah pola di Indonesia lagi? Artinya kita ini belum bisa dengan kesadaran penuh bahwa aku juga bisa berbuat kok untuk menyelesaikan masalah ini. Kuncinya sekarang adalah ayo kita sama-sama mempunyai rasa peka tapi harus dibangun semuanya harus terintegrated. Termasuk dari media masa ini, media sosial mau apapun yang kita harus sama-sama menangkap isu ini. Begitu dulu Nje, monggo. Terima kasih Bu Sri atas tanggapannya. Saya menangkap Bu Sri memang sangat mewakili suara di masyarakat bahwa memang ada problematika bagaimana cara pandang masyarakat dalam melihat sampah, kemudian bagaimana sampah ini berdampak ke kualitas udara, tanah bahkan dan juga air begitu. Ini telah bergabung di Zoom, saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Eko, tapi saya mau langsung saja. Tadi Pak Eko saya rasa juga sudah mendengarkan paparan dari Bu Sri. Pak Eko, untuk di ranah legislatif, terutama DPRD DIY, bagaimana posisi isu sampah, kemudian isu kualitas udara, kualitas air di DPRD? Apakah ini menjadi prioritas? Atau bagaimana posisinya isu ini jika dibandingkan dengan isu-isu lain? Silahkan Pak Eko. Baik, terima kasih Mbak Naura. Menghormati para narasumber dan teman-teman yang baik. Apa saya minta maaf, saya baru datang dan masih satu kegiatan bersamaan. Yang pertama ini, ini tentu saja menjadi salah satu prioritas yang harus segera diselesaikan. Nah, apa hubungannya dengan kualitas air dan udara? Tidak semata-mata tentang bentuk sampah. Ada hal yang lain juga yang mempengaruhi kualitas udara dan kualitas air yang di Jakarta. Saya coba urus secara singkat saja. Yang pertama, sampah ini saya sudah mengingatkan di tahun 2020. Pada saat saya bersama-sama dengan masyarakat di Kota Jogja, tepatnya di Kalimuntung, ya. Itu kita lakukan pembersihan sampah dan yang penting adalah pemerintah daerah bertanggung jawab. Jadi yang menjadi poin utama adalah sesuai kewenangan di peraturan undang-undangan, Pemda Kabupaten Kota harus bertanggung jawab atas menyelesaikan masalah sampah ini. Pemda ini memberikan supporting, memberikan dukungan. Nah hari ini saya belum lihat ada komitmen yang dari pemerintah kabupaten kota terkait dengan penyelesaian masalah sampah ini. Apa indikatornya? Yang pertama, pada saat kita menghadapi COVID tahun 2020 sampai 2022, kita tetapkan situasi darurat. Ya, langkah-langkah yang diambil menyelesaikan masalah sampah ini juga langkah-langkah yang sifat atau wataknya darurat. Salah satunya adalah pemanfaatan belanja tidak terbuka dan sekaligus refocusing di berbagai sektor untuk menyelesaikan masalah COVID pada masa itu. Nah hari ini tidak terjadi.
belum ada satu kabupaten pun di ini menetapkan darurat sampah. Darurat itu masih menjadi persepsi publik, ya, masih menjadi persepsi publik, tetapi belum menjadi kebijakan pemerintah. Nah, apa kelebihannya dari penetapan darurat sampah ini? Yang pertama adalah Bupati Wali Kota bisa menggunakan alokasi anggaran yang tercantum di dalam belanja 3. Yang kedua, bisa menggunakan sumber daya, yang di Pemda maupun di masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sampah. Nah, dalam waktu dekat apa yang harus dilakukan? Saya setuju dengan Mbak Sri tadi, larangan penggunaan plastik secara terbatas. Jadi tidak 100% dilarang tidak, tapi secara terbatas. Misalnya yang masih dibolehkan itu untuk tempat minyak curah masih dimungkinkan dilakukan. Tetapi untuk yang lain sudah waktunya memang kita harus komitmen untuk mengurangi suplai sampah itu sendiri. Salah satunya adalah Pemkot atau Pemkab ini harus berani untuk menerbitkan aturan larangan penggunaan plastik secara terbatas. Kemudian yang kedua, dari sisi pendekatan ada 3 yang harus dikerjakan. Pertama adalah apa yang harus dilakukan dalam waktu pendek, dalam waktu yang singkat untuk membereskan masalah sampah ini. Harapan kita Pemda DIY segera untuk mengkonsolidasikan Pemda Kabupaten Kota untuk yang pertama adalah khusus untuk sampah organik. Ya, khusus sampah organik ini melibatkan perguruan tinggi, masuk teman-teman dari kacamata dan juga perguruan tinggi yang lain untuk kemudian diolah secara cepat menjadi pupuk organik. Di beberapa tempat saya bilang sudah ada, misalnya di RW 10 di Bangan, Kota Jogja di Kecamatan Bulajo, itu sudah mampu menyelesaikan persoalan sampah organik ini di wilayahnya. Kemudian yang kedua, pemahaman saudara-saudara kita yang di kampung, di perdukuhan itu kan sudah pintar yang menggunakan teknologi tepat guna. Misalnya kami nemu di Gumijo, Kota Jogja, itu bagaimana pemanfaatan sampah plastik yang tidak layak jual. Misalnya saset sampo, saset berbagai ya, karena nggak bisa endorse merek ya, jadi berbagai yang digunakan masyarakat sekali pakai itu ternyata di Gumijo itu menjadi bahan baku untuk membuat bahan. Nah sehingga Pemda harus yang kemudian mengundang para aktivis-aktivis pengelola sampah di tingkat kampung, di tingkat pedesaan ini untuk kemudian diberi bantuan, diberi fasilitasi, baik itu arahan, baik itu pelatihan untuk bagaimana memanfaatkan sampah ini menjadi produktif, menjadi punya nilai ekonomis. Nah, yang ketiga yang dalam waktu ke depan tentunya masalah sampah ini harus didekati dengan pendekatan bisnis. Kita tahu misalnya bank sampah di Kota Jogja ini setiap RW ada, dan mereka juga punya sukarelawanan yang sangat hebat untuk mengelola sampah di tingkat lokal masing-masing. Harga sampah misalnya untuk kertas itu 1 kilogram sekitar 3.000 sampai 3.200. Nah ini ke depan pemerintah kota kabupaten mesti membuat BUMD. Harus ada BUMD yang secara khusus melakukan pengolahan sampah, dan ini bisa melibatkan para pebisnis ya yang selama ini melakukan bisnis daur ulang, misalnya yang bisa bikin sepatu, bisa bikin tas, bisa bikin tempat tisu dan lain-lain, sangat banyak. Saya pernah dalam satu kesempatan dengan teman-teman MPM Muhammadiyah ya, itu yang mendampingi pemulung di Piungan, itu kan sudah bisa kemudian melatih untuk daur ulang. Nah saya kira ini harus kemudian ada kehendak politik, ada niat politik, ada political will dari pemerintah kabupaten kota untuk secara cepat dengan pendekatan kedaulatan untuk menyelesaikan soal sampah ini. Nah yang kedua terkait dengan kualitas air dan udara, benar bahwa sampah punya kontribusi atas kualitas air dan udara. Tetapi ada yang lebih besar lagi mempengaruhi yang membuat kualitas air dan udara di DIY ini dapat. Yang pertama adalah menyusutnya lahan pertanian. Nah, lahan pertanian ini, Sri dan teman-teman, setiap tahun ini turun sekitar 200 hektar. Artinya, ya peralihan fungsi dari tanah pertanian atau tanah resapan air itu menjadi hotel, penduduk minimum, perumahan dan lain-lain ini akan sangat mempengaruhi kualitas air di Kota Jogja, di kabupaten-kabupaten, sekaligus mempengaruhi kualitas udara. Dan sebelumnya itu bisa dibayangkan 200 hektar itu
bisa berapa tanaman. Ya, kalau 1 hektar misalnya tanami pisang, ditanami pepaya, dan lain-lainnya akan menghasilkan berapa oksigen. Nah ini yang kemudian perlu menjadi perhatian sehingga kembali Pemda harus kemudian berani untuk kemudian melakukan pengendalian perubahan fungsi lahan pertanian, fungsi lahan resapan air. Dan kami kemarin di PLTU-nya pada tata ruang dan tata yang terakhir, alhamdulillah sudah bisa kemudian mengerem, termasuk di atas pakem itu yang kapalnya didesain untuk merak sekarang hanya didesain untuk untuk rumah 3 warga masyarakat, tidak masalah, tapi tidak boleh ada kondominium di sana. Ini bagian dari upaya kita untuk kemudian mengurangi menyusutnya lahan pertanian dan lahan resapan air yang di daerah istimewa Jakarta. Nah, tumbuhnya pohon-pohon bangunan ini akan mempengaruhi sekaligus kualitas airnya pasti berubah karena dia pasti akan mengambil tingkat alam. Ya, tanamannya pasti berkurang. Nah, harapan kita kemudian aktivis lingkungan itu kemudian menyuarakan untuk bagaimana mengurangi menyusutnya lahan pertanian ini. Kalau untuk waris mungkin masih oke lah ya, tapi di banyak tempat berubah jadi hotel, berubah jadi kondominium, berubah jadi perumahan dan lain-lain. Ini yang kemudian harus secara komprehensif ya, untuk bagaimana membangun kualitas air dan udara yang bagus. Jika tidak hanya sampah saja, tapi juga pengendalian penggunaan lahan ini juga menjadi sangat penting. Belum lagi beberapa proyek besar yang terjadi di TII ini belum kemudian dijawab dengan penyediaan lahan sawah yang baru. Misalnya Bandara Kulon Progo. Bandara Kulon Progo itu ada komitmen untuk kemudian membangun sawah baru 149 hektar yang sampai sekarang juga belum dipenuhi. Belum lagi jalan tol. Ya. Jalan tol ini memakan hektaran ya, yang sebelumnya lahan pertanian, kemudian berubah menjadi lahan tol. Ini harus kemudian dipikirkan untuk penyediaan lahan baru. Jadi ini hal-hal yang saya kira mendasar dan kampus harus bersuara lantang tentang itu. Saya kira harus membantu. LD ya, PVD tidak cukup dengan sendirian. Harus ada kekuatan civil society yang kemudian memperkokoh dan memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah sampah dan sekaligus pengendalian lahan pertanian tadi. Nah, kembali tentang sampah, 2020 kita sudah mengingatkan bahwa Piungan akan segera tidak mampu menampung sampah. Jadi harus dipikirkan bagaimana caranya. Ada problem lahan, ada problem teknologi. Nah, Pak Sultan selaku gubernur sudah menawarkan, oke, kabupaten kota silakan kalau memerlukan lahan, kalau memerlukan dana kita bantu. Dan DKP memberikan dukungan atas itu. Nah, pertanyaannya adalah menyelesaikan problem sampahnya kita akan mulai dari mana? Anggaran kita dari DPRD dimulai dari tentang politik bupati wali kota memberesin urusan sampah. Ini kan tahun 2024 di bulan November ini kan ada pilkada misalnya. Nah ini harus menjadi salah satu concern dari para calon kepala daerah dan juga kepala daerah hari ini yang sedang menjabat untuk menyelesaikan problem ini. Tapi coba kawan-kawan lihat dari potret anggaran, ya, APBD yang tahun 2024 di masing-masing kabupaten kota tidak mencerminkan kehendak politik untuk menyelesaikan problem sampah. Nah ini saya kira dari perspektif penganggaran harus dilakukan. Nah, yang terakhir pelibatan swasta karena problem sampah ini tidak hanya di tengah-tengah masyarakat, tapi juga ada sampah dari hotel, sampah dari restoran, ya, sampah dari kawasan-kawasan wisata dan lain-lain. Juga satu lagi, sampah B3 yang dari rumah sakit, puskesmas dan lain-lain juga harus kemudian kelola secara komprehensif, ya, secara komprehensif. Yang pasti adalah harus ada gerakan dari civil society untuk mendesak pemerintah kabupaten kota ini untuk cekat-cekat untuk segera, ya, menyusun rencana strategis sekaligus mengalokasikan anggaran untuk beresin urusan sampah. Apa contoh penganggaran? Satu, misalnya membantu bank sampah, ya, membantu bank sampah, kemudian membantu memberdayakan teknologi.
yang ada di masyarakat. Ya, kan sudah punya teknologinya, misalnya yang muncul tadi itu sudah mampu menggunakan saset ya, ada sampo, ada minuman herbal dan lain-lainnya yang itu tidak pakai, yang tidak bisa dijual, ya, tetapi bisa jadi bahan untuk takut. Saya kira itu juga sudah jalan. Nah, inilah beberapa hal yang kemudian harus dipikirkan, harus dikembangkan. Dari sisi politik anggaran harus ada kehendak politik, harus ada kemauan. Nah, kemudian dunia usaha juga harus memikirkan ini. Misalnya, di situ ada hotel, di situ ada restoran, ada tempat wisata, kemudian ada BUMN dan lain-lainnya. Mari kita cek dulu bersama. Dia kan punya corporate social responsibility, dia punya CSR, ya. Kan bisa sebetulnya kemudian bisa membantu mesin pencatat sampah misalnya. Mesin pencatat sampah dibagikan kepada siapa? Kepada bank sampah misalnya. Itu akan membantu proses produksi sehingga memahami proses sampah itu harus diselesaikan dengan satu pendekatan darurat, yang kedua pendekatan bisnis. Mengapa pendekatan bisnis ya? Karena di balik cerita ya, di balik cerita problem sampah ada orang jualan kertas, ada orang jualan plastik bekas air mineral, ya, ada yang jualan pupuk organik dari hasil sampah organik. Nah, saya kira proses bisnis inilah yang kemudian memerlukan partisipasi masyarakat dipimpin oleh pemerintah daerah. Jadi ini saya kira penting untuk kemudian dipikirkan bersama, dan itu yang kemudian harus menjadi konsentrasi dari kita di dalam menyelesaikan problematika sampah. Bagaimana peran kampus, bagaimana peran dunia usaha, bagaimana peran Pemda, bagaimana peran masyarakat. Ini harus dipandu, didukung oleh kehendak politik, harus dipandu oleh hasrat politik yang kuat, yang untuk kemudian mengerjakan problematika sampah. Saya kira itu Mbak Nora ya untuk bahan diskusi pada sore hari ini, dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas tanggapannya, tapi kami mohon untuk tetap berada di sambungan Zoom karena masih ada sesi tanya jawab setelah ini. Saya pribadi sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Eko terkait bahwa penyelesaian masalah sampah, kemudian pengelolaan kualitas air dan juga udara di DIY ini memang memerlukan kehendak politik begitu. Nah, saya ingin meminta tanggapan Mas Dias selaku peneliti dari Polgov. Apakah tepat mengatakan bahwa ini memang memerlukan lahan pertanian untuk memperbaiki atau mempertahankan kualitas udara dan juga air di Yogyakarta, dan sebenarnya kalau dari penelitian yang dilakukan oleh Mas Dias, apa problematika yang dihadapi masyarakat terkait sumber daya air di DIY ini? Oke, terima kasih Mbak Nora, Yuning, selamat siang. Pak Eko, selamat siang Pak. Mohon izin teman-teman, kalau tadi apa yang disampaikan Pak Eko tadi sebenarnya sudah sangat detail dan sangat banyak ya terkait politik anggaran dan seterusnya. Dan saya sepakat terutama terkait dengan politik anggaran, itu yang pertama, dan kedua soal pemerintah DIY perlu memulai untuk kemudian melakukan pembatasan penggunaan sampah plastik secara terbatas begitu. Karena memang ini salah satu jadi problem. Penggunaan plastik seperti tadi juga sudah disinggung oleh Yuning memang jadi salah satu concern kita semua, dan memang harus segera mulai dikurangi dengan cara-cara yang sifatnya struktural lewat kebijakan. Jadi itu dari sisi kebijakan memang harus segera didorong dan seterusnya. Nah, tadi saya juga berkaitan dengan air. Kalau memang kita ngomongin air itu nggak bisa kita ngomongin di sisi hilir aja. Artinya di paling bawah seperti sampah ini saya kira juga itu adalah bagian hilir. Jadi ada problem di bagian hulunya terkait manajerial, terkait pengelolaan kebijakan dan seterusnya yang kemudian mempengaruhi aktivitas manusia yang ada di dalamnya untuk kemudian bisa memproduksi sampah sangat banyak begitu kira-kira. Nah, berkaitan dengan air juga hal sama seperti itu. Kalau kita lihat bangunan-bangunan tadi juga disinggung oleh Pak Eko juga, bangunan-bangunan baru, hotel dan seterusnya itu kan paling banyak ada di wilayah kota dan juga di wilayah Sleman ya. Kalau kita tahu, Sleman misalnya mulai banyak dibangun salah satunya kos dan seterusnya, hotel dan seterusnya, lalu juga area-area rekreasi dan seterusnya mulai banyak dibangun di sana, yang itu memang punya kontribusi untuk kemudian menyerap sangat banyak air gitu. Dan ini yang kemudian nanti bisa berimplikasi terhadap keterbatasan air di wilayah-wilayah tertentu atau air-air yang berkaitan atau lokasi-lokasi yang berkaitan dengan
wilayah-wilayah yang kemungkinan air itu punya ketersambungan ke sana. Misalnya beberapa kasus di tahun 2014-2015 kan kita sudah banyak mendengar soal Jogja Asar dan seterusnya. Itu kan pembangunannya ketika ada satu titik itu menyedot air sangat banyak, maka titik di sekitarnya itu biasanya akan kekurangan air. Dan itu bisa berpotensi terjadi di wilayah-wilayah yang lain juga di Yogyakarta. Karena kita tahu di Sleman itu adalah area resapan, area tangkapan air yang ada di sana. Kita tahu ada Merapi di sana, di bagian atas itu adalah area tangkapan air. Sedangkan di bawah, di kota itu adalah bagian cekungan air. Yang mana itu memang menyimpan banyak air, tapi sampai sekarang dengan semakin banyaknya orang tinggal di kota Jogja, dengan semakin banyaknya tingginya gedung-gedung yang ada, itu kemudian bisa terus mendorong, artinya menekan keberadaan sumber daya air. Data dari Bapeda yang saya dapatkan kemarin di tahun 2018 sampai di tahun sekarang itu tingkat tinggi muka air tanah itu semakin turun. Artinya kita harus ngebur setiap tahun untuk kemudian bisa dapatkan air yang lebih bagus. Di musim kering misalnya penurunan muka air tanah itu bisa sampai 10% di kota Jogja dan 7-8 cm, 10-an centimeter di kota Jogja dan 7-8 cm di Sleman. Itu karena salah satunya sumbangan dari semakin banyak gedung-gedung yang dibangun di wilayah ini. Jadi ketika kita ngomongin sampah, ketika ngomongin air, itu kita nggak bisa ngomonginnya di sisi hulu tadi ya. Saya sepakat apa yang tadi saya sampaikan oleh Bu Ning bahwa kita harus dorong yang namanya edukasi, kita harus dorong yang namanya perilaku yang kemudian ramah atau mengurangi hidup sama, tapi juga dari secara kebijakan kita harus juga didorong dong di level pemerintahan. Gitu. Dan di level kebijakan ini juga sangat penting karena justru di sanalah kemudian yang bisa menggerakkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, mulai dari masyarakat dan seterusnya, terutama dengan dukungan dengan adanya kebijakan anggaran yang juga support, itu artinya kita bisa menggerakkan banyak hal gitu. Itu mungkin yang bisa saya komen dulu Mbak Anaura. Terima kasih.